Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 14 Psikologi Pendidikan ingin menampilkan video yang berjudul Belajar Moral di Sekolah dari Teori Kehidupan Sehari-hari. Selamat menyaksikan. Halo semua, kali ini kami akan membahas perkembangan emosi, sosial, dan moral pada remaja SMA. Di masa remaja, kita banyak menghadapi konflik sosial dan belajar mengendalikan emosi. Hal ini sangat penting supaya kita bisa membangun hubungan yang sehat dengan teman maupun guru. Selain itu, kita juga belajar tentang moral, yaitu bagaimana membuat keputusan yang benar, bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita sadar apa yang baik dan buruk. Yuk kita lihat teori singkatnya. Menurut Kohlberg, remaja SMA umumnya berada pada tahap konvensional, yaitu menaati aturan demi diterima oleh lingkungan sosial, namun sebagian mulai masuk ke tahap pasca konvensional, di mana mereka mematuhi aturan karena kesadaran moral pribadi dan prinsip etis yang diyakini benar. Pada tahap konvensional ini, mereka mulai menilai apakah suatu aturan adil atau tidak, dan bersedia mempertanyakan norma yang bertentangan dengan nilai-nilai etis universal seperti keadilan, hak asasi, dan kemanusiaan. Kalau menurut Piaget, remaja sudah berada di tahap moral otonom. Artinya, pemahaman bahwa aturan moral bukan perintah tetap dari figur otoritas, melainkan hasil kesepakatan antar individu yang dapat diubah melalui persetujuan dari kerjasama bersama. Kesimpulannya, baik menurut Kohlberg maupun Piaget, remaja SMA berada pada tahap perkembangan moral yang lebih matang, di mana mereka tidak hanya menaati aturan karena tekanan sosial atau otoritas, tetapi mulai memahami makna moral secara rasional dan berdasarkan nilai-nilai pribadi. Mereka mampu menilai keadilan suatu aturan, mempertanyakan norma yang tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, serta menyadari bahwa aturan dapat disepakati dan diubah melalui kerjasama. Hal ini menunjukkan bahwa remaja mulai memiliki kemandirian moral dan tanggung jawab etis dalam bertindak. Baik, hari ini kita akan melaksanakan ujian akhir. Perhatian ya, seperti biasa, kerjakan soal dengan jujur, tidak boleh mencontek dan bekerja sama. Kerjakan soal dengan hati-hati dan teliti. Selamat mengerjakan. Enggak Bu, dia salah lihat. Bener Bu, itu disembunyiin. Navita, benar kamu mencontek? Saya cuma lihat catatan sebentar Bu, soalnya susah banget, takut nilainya jelek. Coba sini contekannya. Saya ngerti tekanan belajar di SMA memang berat, tapi coba deh dipikir, bagaimana kalau contek nantinya menjadi kebiasaan? Nilainya jadi gak jujur Bu, dan akhirnya kita juga rugi. Iya juga ya, saya sadar lebih baik belajar bersungguh-sungguh. Cuma kadang agak bingung kalau pelajarannya susah. Itu wajar, makanya kita harus cari solusi. Kira-kira apa yang bisa membuat pembelajaran menjadi lebih efektif? Ada yang tahu? Saya Bu, kita bisa bikin kelompok belajar, jadi kalau ada yang nggak paham kita bisa diskusi, bukan malah mencontek. Saya juga setuju Bu, saya janji tidak akan menyontek lagi. Lebih baik usaha sendiri daripada curang. Bagus. Nah, ini tandanya kalian